Habis gua Rangga, sekarang kita lagi di Dago, kita lagi skateboard on the street. Culture skateboard sendiri kan udah street skateboarding. Itu awal-awal emang semua orang mainnya di jalanan. Baru setelah berkembang dibangun skatepark sama pemerintah, fasilitas dikasih. Nah, cuma kan si skatepark ini tidak di semua kota ada. Salah satunya di Bandung ini, kota yang skaternya banyak banget, tapi fasilitas skateboardnya sangat kurang. Jadi mau nggak mau anak-anaknya pada cari tempat masing-masing, ya larinya ke jalan lagi, balik lagi ke alur awalnya. Sejak kita main skateboard di sini itu sejak Dago dibagusin kayak gini aja, kita lihat tempatnya skatable banget, terus banyak alat-alat yang bisa kita pakai, kita rusak sedikit. Soalnya ya street skate ya pakai fasilitas yang ada di jalanan aja gitu. Karena Kamis, Sabtu atau Minggu, cuma kalau yang lain juga ada lagi jadwalnya. Kita nggak punya jadwal pasti sih, cuma tergantung kita punya grupnya mainnya hari apa, kita ikutin aja. Main biasanya kalau pagi, kalau jamnya pagi biasanya dari jam 8 sampai jam 11. Kalau sore dari jam 2 atau jam 3 sampai maghrib, gitu doang. Sebenarnya emang udah pasti nggak boleh. Pemerintah kan sebenarnya ini kan kita semi ngerusak fasilitas yang ada sih. Cuma ya balik lagi, culture skateboard emang seperti itu, mau sampai kapanpun juga nggak bisa berubah. Emang ada street skate itu pakai apa aja yang ada ada di jalan kita pakai. Kalau di sini, selama di sini belum pernah ada yang larang. Cuma kalau kayak di alun-alun terus taman-taman tertentu pasti ada yang jaga, Satpol PP. Kalau dilarang ya kita nggak bisa main, kita nggak bisa maksa. Tapi selama kita nggak dilarang ya kita main aja. Ada beberapa tempat yang di tengah kota ini, di dekat Kaltos, di kolong jembatan. Terus kalau indoor skateparknya ada di Geger Kalong, di Bukit. Terus mana lagi ya? Itu kalau yang skatepark ya, kalau skatepark. Tapi kalau spot-spot yang buat anak-anak, grup-grup kecil main sih banyak di mana-mana. Di Jalan Dago ini aja ada beberapa spot yang ada yang masih baru mulai, ada yang udah lama, sampai 5-8 titik. Kalau untuk yang mau main, yang pertama kali main, datang aja ke kolong yang deket Baltos. Di sana banyak yang ngajarin. Kalau di pinggir jalan gini, takutnya kalau belum terbiasa, papannya ke jalan itu membahayakan orang yang lewat. Tapi kalau yang intermediate lah, itu udah bisa ngandalin papan, udah aman. Bandung butuh skatepark yang lebih bagus, lebih memadai. Untuk Ridwan Kamil bikinin skatepark. Dulu wacana-wacananya tolong dijadiin, ya nggak cuma hanya sekedar cerita-cerita aja. Cuma itu aja sih, Bandung sangat butuh skatepark. Karena skateboard sendiri kan udah masuk SEA Games. Jadi fasilitasnya kayaknya lebih baik dibanyakin. Kalau nggak ini menjamur kayak gini ya, fasilitas di jalanan juga bakal sedikit kurang rapi. Kalau media skateboard Bandung sendiri ada Baper Skateboard, Landai Club, terus apa lagi ya? Plan Anywhere. Nama saya Mawar, disamarkan aja ya namanya. Karena kalau dipanggil Alvin juga nggak akan percaya karena disebutnya Apun. Ya, jadi samarkan aja lah Alvin ya. Mawar. Mawar. Marwan. Nah, jadi skateboard itu ada papannya, ada truknya, ada rodanya, ada bearingnya. Nah, itulah. Gitu. Skateboard. Kalau skateboarder yang pakai skateboardnya, nah kalau skater pelakunya.
Saya dulu main skate awalnya tidak kena influence siapa-siapa. Saya lagi di rumah nenek di Jawa, jalannya mulus bagus. Saya nggak punya sepeda, saya nggak punya motor, saya cuma punya uang 200.000. Saya lihat di toko olahraga ada skateboard, saya beli, saya pakai buat jalan-jalan. Itu awalnya. Dari situ mulai seperti tadi kata Alvin, kata Mawar. Jadi pas ketemu sama teman-teman yang main, langsung aja gabung, minta ajarin. Dari situ terus sampai sekarang. Itu awalnya. Nah, kalau Mawar bagaimana? Awalnya Mawar? Kalau Mawar sih dulu ceritanya pas dikejar bencong. Nggak gerak. Jadi ya dulu mah terinspirasi lah sama games namanya Tony Hawk Pro Skater. Nah dari situ terus kebetulan di rumah ada yang main juga. Nah dari situ mulai papan berdua terus beli ya sampai sekarang. Keracunan. Dia kenapa nih banyak banget tuh grup-grupnya? Gue bingung jawabnya sih. Oh ya. Jadi biasanya si skateboarder tuh lebih suka teman ke teman kalau belum kenal. Jadi temen ini ngajakin ini ngajakin, jadi kadang juga mereka punya rasa malu gitu gabung. Tapi sebenarnya beda, nggak sarombong. Nggak Sarombong, skateboard yang jagonya juga. cuma malu-malu aja. Ya, cuman merekanya aja malu. Kalau main skateboard mah ya pasti, kalau lagi main nih pasti serius. Gak mungkin mutus sendirian tuh main skateboard dulu gitu. Nah, gitu. Jadi ya biasanya sih kayak gitu, malu. Kayaknya malu makanya Ya. ada grup-grup. Oh. Tapi kenalan mah kenalan aja ya. Kalau mau main sama Tapi siapa aja bebas ya. Baru dah kene skateboard mah. Biasa we baru dah. Baru dah kene bawa kalem. Masih ada skateboard baik. Waduh. Jangan bawa baper Jangan. lah. Nanti saya baper. Jadi baper tuh sebenarnya pengennya sih jadi movement. Yang dulu anak-anak skate nih komplain masalah skatepark nih di Bandung gitu, kok nggak ada gitu. Sebenarnya ada skatepark tuh dari dulu. Dulu kan ada Bukit, terus ada Lucky Line sama Pasopati. Cuman ya mungkin ada beberapa skatepark yang berbayar. Nah, sepertinya banyak yang keberatan di situ, tapi nggak worth it sih kalau berbayar. Terus mainnya pan gitu, enak. Pan mah ini gitu. Ya. Balik lagi ke skateboardnya sih, kalau misalkan susah juga sih sebenarnya. Pinginnya mah dibangunin skateboard, dibangunin skatepark sama pemerintah yang gratis, yang bagus. Itu kan ada spas-spas. Nah, datar ngumpul gitu, barang-barang udah rusak-rusak. Yang bikin juga baru dak ini. Ada ya? Mau ada ini. Ya, itulah. Jadi bapak tuh tadinya movement kayak gitu kan, bikinin skatepark. Ya udahlah main di jalan aja lagi yuk. Karena zaman saya juga dulu main di jalan. Jalan. Ya. Culture-nya memang di jalan. Street skating. Tapi ke skatepark juga main. Enggak ya? Main ke Bukit Tulus. Minimal seminggu sekali lah ke Bukit, support lah. Ke Laki main gitu. Yang penting saling lah. Nah itu sih si bapak Saling tuh mendukung. dari situ adanya nama bapak skateboarder. Kenapa baper? Karena ya itu bapaknya yang minta skatepark. Skatepark nggak dibikin. Iya, itu sih maksudnya gitu. Buat pemula sih sebenarnya udah gampang sih sekarang sebenarnya. Kalau misalkan si orangnya nih, skateboardernya nih, pengen main nih, pengen gabung, tinggal gabung aja sih sebenarnya. Ya cuman biasa hari orang Bandung mah sok apa ya, harus jaga kayak punten ikutan ya, basa-basi lah. Sebenarnya sih pada welcome semuanya.
tinggal main. Malu-malu. Ya tinggal main. Kalau masalah kayak cedera kayak gitu, yang pasti sih kalau main bareng sih pasti ada Main skateboard resiko. kebarengan lah. Resiko pasti ada. Ya, Kalau silakan silakan nanti biasanya yang pasti punya skateboardnya lah. ya punya skateboard kalau main skate. Dulu ya, waktu saya pertama main skateboard, ada namanya papan fishbone. Jadi yang depannya tuh lurus ke bengkok ke atas. Jadi bentuknya kayak ikan. Terus cuma belakangnya aja, terus bentuknya tuh gede-gede. Terus ada lagi yang namanya popsicle. Nah ini popsicle kayak gini, yang udah disempurnain sama Mamang Rodai Bulan. Ya, kayak gini. Terus ada lagi pang circle. Jadi yang ininya bentuknya kayak gini, tapi ini ya lancip. Itu sih. Longboard. Skateboard juga kan? Iya. Nah, longboard buat downhill itu dia beda. Cuma kalau street ya beginilah. Kalau street skate seperti ini. Banyak. Ya begitulah. Bagian-bagiannya. Ya ini wheel biasa, roda, ada bearing, ada truk, ada bolt, nut segala macam. Ini grip tape. Grip tape, pangplas, pakai besi. Nah ini papan topper. Iklan. Kalau full set ada yang 1,2 sampai 3 jutaan lah. Full set ada 3 juta. Semuanya pro. Kalau skateboard harus bisa oli. Nah, Harus wajib. oli Wajib pakai hukumnya. sabun. Sensor. Oh enggak ya? Jadi sensor. Coba dipraktekin aja ya. Coba, ya boleh. Dandan. Itu namanya oli. Oli itu caranya pertamanya posisi kaki satu detail. Jadi kita pop papan. Tadi berarti gini, satu. Udah di sini, kita gesek ini ke depan. Ini basicnya jadi kita bikin papan loncat. Nah, begitu ke sini, si kaki depan kita dorong ke depan supaya papannya bisa ngangkat ngelewatin obstacle. Kayak tadi. Kalau dipelanin, satu, dua, loncat. Satu, dua, balikin ke depan. Itu namanya oli. Oli. Yang kedua, yang paling umum, yang paling sering dipakai kickflip. Kickflip itu papannya berputar 360 derajat ke samping. Seperti itu. Caranya hampir sama kayak oli, cuma kalau oli si kaki depan didorong ke depan, kalau kickflip kita buang ke kanan, digeseknya ke sebelah sini, sini, buang sini, buang samping, tapi harus sinkron berbarengan. Banyak kalau dihitung-hitung, kalau trik skateboard banyak banget. Itu baru trik flip, belum trik grind, trik slide, belum nanti ada lagi kalau kita mainnya di quarter. Itu triknya banyak banget. Cuma karena kita mainnya di jalan, biasanya hanya terbatas dengan trik flip sama trik grind atau slide lagi. Ya, kalau kita main street, dua basic trik itu yang paling umum dan paling sering dipakai adalah oli dan kickflip. Trik-trik lain juga banyak, tapi itu yang paling umum, paling sering. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat tertarik.